Oh iya pagi. Perkenalkan, saya Fitri, ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Sutomo ini. Apa benar Ibu adalah istri dari Tuan S? Iya benar. Oh benar. Jadi gini di sini saya ingin mengedukasi terkait gizi, apa aja diet yang nanti akan dijalankan pada Tuan S ini. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi atau Tuan S juga pernah mendapatkan edukasi gizi? Belum pernah. Belum pernah ya. Oh iya. Jadi gini, bagaimana kondisinya Tuan S sekarang? Itu masih nyari di bagian paha itu. Oh masih nyeri ya di Iya. bagian paha. Iya. Jadi di sini saya bertujuan untuk memberikan edukasi gizi terkait penyakit yang dialami dari Tuan S itu. Dimana dari data yang sudah saya didapatkan hasil antropometrinya IMT atau indeks massa tubuhnya Tuan S itu adalah kurang, masih di bawah status normal, yaitu underweight. Jadi diet yang nanti yang saya berikan adalah diet tinggi energi dan tinggi protein. Iya. Tinggi energi dan tinggi protein ini bertujuan untuk diberikan untuk mengatasi masalah malnutrisi. Nah, dilihat dari kondisinya Tuan S itu juga kan berat badannya juga menurun. Terus perlu adanya peningkatan energi dan protein sehingga diberikan diet ini. Juga tertera dilihatnya ini diberikan pada kurang energi protein. Terus Tuan S ini kan didiagnos adanya nyeri di paha, jadinya diet ini tuh cocok, sehingga tujuan dietnya itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Nah, syaratnya itu energinya pasti tinggi, proteinnya juga tinggi, lemak yang diberikan itu cukup dengan memperhatikan lemak yang tidak tinggi kolesterol. Juga vitamin dan mineral cukup. Vitamin apa? Seperti vitamin K untuk pertumbuhan, untuk tulang, dan mineralnya seperti kalsium, fosfor yang bisa didapatkan pada susu yang baik untuk tulang. Kemudian makanannya diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Ya seperti kayak Tuan S kan dalam kondisi normal, jadi makanannya nanti yang diberikan adalah makanan biasa. Kemudian ada bahan makanan yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan. Kalau bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti makanan dimasak banyak minyak, kayak gorengan-gorengan terlalu banyak minyak sama santan yang kental. Jadi itu dibatasi terlebih dahulu. Sedangkan makanan yang dianjurkan itu karbohidrat itu seperti nasi, terus makaroni, mie, roti itu tidak apa-apa. Nah, protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani itu seperti daging, ikan, susu, telur, dan protein nabatinya seperti tahu, tempe. Nah, dalam satu makanan itu harus mengandung protein hewani juga nabati. Karena kan ini diet yang diberikan adalah diet tinggi protein, jadi harus tercukupi proteinnya. Kemudian sayuran, semua sayuran diperbolehkan, seperti buncis, singkong, kacang panjang, wortel. Kemudian buah-buahan. Nah, dari data yang sudah saya lihat kan Tuan ini kan suka konsumsi buah, apalagi pisang. Nah, itu gak apa-apa diberikan, diperbolehkan juga. Kemudian teh, madu, sirup, minuman rendah energi, serta kopi apakah boleh? Karena kan melihat Tuan S ini kan suka kopi. Iya, suka kopi. Itu bagaimana? Nah, kopi diperbolehkan tapi encer saja, jangan terlalu kental gitu. Terus kemudian di sini dari hasil yang sudah saya hitung, jadi ada contoh menu dalam sehari, seperti pagi nasi, daging balado, tempe goreng, sayur asam, dan buahnya bisa diberikan pisang ambon. Jadi dalam makan satu kali itu, ini saya contohkan ya,
ada nasi, sayur, lauk hewani juga lauk nabati, jadi lengkap, harus lengkap segitu ya. Kemudian snack paginya yang saya contohkan adalah roti bakar, kemudian ditambah susu. Susu juga kan mengandung tinggi kalsium dan juga fosfor. Kemudian siangnya nasi, pepes tongkol, tahu goreng, dan cah kangkung. Buahnya diberikan buah apel. Dan snack siangnya itu tahu bakso, malamnya nasi, ayam laos, tempe tepung, capcay, dan snack malamnya diberikan susu. Seberapa banyak kan nggak mungkin ya. Ibunya juga nanti kalau menyiapkan makanannya tuannya itu suaminya mengukur kan tidak mungkin. Jadi yang paling gampang adalah dalam bentuk URT. Apa itu URT? URT itu adalah ukuran rumah tangga. Jadi porsi nasi dalam satu kali makan itu setara 200 gram atau 2 centong. 2 centong ini nasi adalah ini 1 centong. Jadi kira-kira 2 kalinya ini untuk nasinya. Sedangkan untuk lauknya seperti daging sapi itu beratnya 50 gram atau setara dengan satu potong besar. Kalau ayam juga gitu 50 gram atau sama dengan satu potong besar seperti ini. Ya. Tempe juga segitu. Tempe ada 50 gram. 50 gram itu ada satu potong besar itu setara seperti ini. Tahu begitu juga. Tahu 50 gram itu setara segini. Jadi sekali makan. Untuk sayurannya itu 1 gelas atau setara dengan 50 gram. Jadi tidak perlu menimbang lagi. Gitu. Nanti ini pembagian makan seharinya bisa dibaca ya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait bahan makanan penukar. Nah, kalau tuan S-nya juga bosan misalkan ya dengan nasi, itu bisa digantikan dengan misalkan dengan mie basah. Mie basah sebanyak 2 gelas itu sudah menyumbang seperti nasi 2 centong. Kemudian saya contohkan lagi seperti lauk hewani ya. Lauk hewani misalkan bosan dengan ayam, bisa digantikan satu ayam ini bisa digantikan dengan satu telur ayam ini. Jadi itu sudah menyumbang energi kalori sebesar 50 kilokalori. Nah, untuk tahu tempe juga gitu. Kalau misalkan tuannya bosan, apalagi kok tempe terus, bisa digantikan dengan tahu. Tahunya tuh satu buah tempe. Satu buah tempe sebesar 50 gram itu sama dengan tahu 1 biji besar. Jadi 2 kalinya ini. Ya, segitu. Kemudian di sini juga di bahan makanan penukar itu sudah saya coret ada makanan yang tidak diperbolehkan. Seperti tinggi lemak seperti sosis, bebek itu tidak diperbolehkan dulu ya. Jeroan juga enggak ya? Iya, jeroan juga tidak diperbolehkan. Kemudian untuk susu sebaiknya yang dikonsumsi adalah susu skim, karena susu skim itu mengandung rendah lemak, tapi proteinnya tinggi dan kalsiumnya juga cukup tinggi sehingga diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu seperti kayak susu kental manis, itu kan lemaknya tinggi. Kemudian buah-buahan seperti mangga itu tidak apa. Jadi 1-2 buah sedang itu sebesar beratnya 110 gram. Nah, kalau misalkan bosan juga dengan kok pisang melulu gitu ya. Jadi 1 buah pisang itu bisa digantikan dengan pepaya. Jadi 1 buah pisang sebesar 100 gram itu bisa digantikan dengan pepaya sebanyak 3 potong sedang ini. Itu sudah sama kalorinya, sudah sama kandungan gizinya. Sudah itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti
tuan esnya tuh dibantu ya Bu suaminya, Iya. sehingga biar penyembuhannya juga cepat. Kemudian ada yang ditanyakan atau masih bingung Bu? Eh, ini kan akhir-akhir ini kan memang nafsu makannya turun. Iya. Itu bagaimana ya? Jadi gini, pada pasien tersebut itu memang nafsu makannya itu pasti menurun ya, apalagi sedang sakit. Jadi caranya itu eh, diberikan makanan porsinya kecil aja, tapi itu sering tetap kebutuhannya atau satu kali misalkan nasinya itu kan biasanya kan satu kali makan 2 centong. Kalau misalkan tidak habis atau nafsu makannya menurun itu diberikan secara bertahap. Sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian memperhatikan pengolahan masakannya juga. Misalkan tuan esnya tidak suka pengolahan masak ini, jadi diolah lain seperti kalau suka tumis-tumis, jadi sayurnya itu nanti diolah dengan tumis, jangan dibening aja. Atau eh, oh, ayam goreng melulu, nah ayamnya tuh bisa direkomendasikan menjadi kayak nugget, itu kan bisa juga itu Iya. sendiri. Jadinya nafsu makannya juga meningkat, terus penyajiannya juga harus cukup menarik sehingga nanti nafsu makannya juga tambah meningkat gitu. Iya. Apa ada yang kurang jelas lagi atau ada yang ditanyakan? Sudah, tadi yang kopi juga sudah dijawab itu. Iya, kopinya harus encer ya. Iya. Jangan terlalu Karena kan Bapak juga suka kopi gitu. Iya. Iya. Kemudian saya yang mau bertanya untuk memastikan materi yang barusan saya sampaikan itu Iya. benar-benar dipahami atau tidak sama Ibu. Iya. Jadi diet tinggi protein itu apa? Diet tinggi protein ini Diberikan itu diberikan pada pada pasien yang memang mengalami kekurangan energi, protein kayak zat gizinya itu memang kurang gitu. Juga kan suaminya itu kan status gizinya kurang, Iya. underweight. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan berat badannya. Iya. Kemudian bahan makanan yang dibatasi apa saja tadi? Kayak yang banyak mengandung lemak, bersantan gitu. Iya, benar. Kemudian untuk makanan yang tinggi kalsium, fosfor yang baik untuk tulangnya, apalagi dalam kondisinya sakitnya Bapak sekarang apa Bu contohnya? Itu susu skim aja. Iya. Karena kan susu skim itu lemaknya selain rendah tapi kalsiumnya tinggi Iya. gitu. Juga bisa didapatkan dari lauk hewani. Lauk hewaninya, iya. Nabati juga. Iya. Sudah sekian itu aja ya. Iya. Semoga bermanfaat. Iya. Juga Ibu semangat ya Bu, nanti bisa diterapkan di rumah juga nanti biar bisa bapaknya biar cepat sembuh. Sudah begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Saya terima kasih juga karena juga informasi yang diberikan tadi juga banyak sekali, bermanfaat juga buat saya. Iya. Gitu. Terima kasih.